tiga titik penting, tiga titik krusial yang kita awasi. Satu, itu soal apakah Pemda, kabupaten kota maupun provinsi sudah membentuk posko THR atau tidak. Karena di pusat, di Kemenaker itu sudah dibentuk posko THR termasuk posko virtual, gitu kan. Sudah ada itu, dan perintahnya lah terintegrasi dengan posko-posko di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah posko ini sudah terbentuk semua? Nah, ini kan tantangan. Bagaimana mungkin kita kemudian menangani proses pengaduan atau laporan masyarakat terkait dengan THR yang tidak dibayar, atau ditunda atau dicicil kalau ternyata tidak ada satu unit kerja khusus yang nanti akan menindaklanjuti pengaduan atau laporan itu. Itu adalah posko THR. Dan terakhir sebenarnya soal sanksi begitu ya. Teman-teman muda ataupun yang sudah bertahun-tahun menjadi pekerja atau buruh, selalu dia sanksi atau ragu dengan ketegasan sanksi yang diberikan oleh pemerintah ketika kemudian masih ada perusahaan tidak membayar THR atau tidak membayar tepat waktu atau tidak membayar secara penuh. Nah, kebetulan di posko THR ini fitur konsultasi dan fitur pengaduan itu juga dibuka sebagai fitur yang utama begitu. Sejauh ini selamat sore kawan-kawan bercerita. Senang sekali perkenalkan saya Dia Bahtia, kembali menemani kawan-kawan dalam program Bercerita episode ke-94. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Robert Naedi Jaweng. Beliau merupakan anggota Ombudsman RI. Nah, tema yang akan kita bicarakan dalam Bercerita ke-94 ini ialah tentang kepatuhan pembayaran THR 2022. Nah, ini pasti sangat menarik ya, karena kawan-kawan mungkin ada yang juga merupakan buruh dan menunggu THR dari perusahaannya seperti itu. Nah, THR ini merupakan sesuatu yang kita tunggu ya, tentunya. Kita yang bekerja pada sektor swasta ataupun negeri. Nah, mendengar kata THR-nya saja ini meningkatkan mood seperti itu, Pak. Jadi mood booster gitu. Jadi mood booster kalau kata milenial, Pak. Nah, kemarin pada tanggal 6 April itu Kemnaker, Ibu Ida Fauziah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2022. Apalagi diterbitkan ya Pak, ini tentunya menjadi alarm bahwa Kemnaker ini tentu mengawasi, menghimbau untuk segera memberikan THR seperti itu Pak. Nah, kembali lagi pada surat edaran yang dikeluarkan tersebut, beliau menjelaskan tujuan surat edaran yakni untuk menghimbau pada segenap perusahaan untuk membayarkan THR kepada buruhnya dalam waktu tepat dan tidak mencicil. Seperti itu. Nah, beliau juga menghimbau agar perusahaan-perusahaan tersebut tidak boleh mencicil THR, apalagi menundanya. Seperti itu, Pak. Nah, pasalnya THR ini berhubungan langsung dengan hak dan kesejahteraan buruh, juga meningkatkan daya beli dan menggerakkan roda ekonomi nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2022, tenggat pembayaran THR yang harus dipenuhi perusahaan adalah maksimal 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Jika melebihi batas tersebut, maka pemberi kerja atau perusahaan ini wajib membayar denda sebanyak 5% dari total THR. Itu. Nah, banyak pihak yang mengapresiasi regulasi yang dibuat oleh Kemnaker ini. Namun, pada faktanya yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, apa yang ada di lapangan tidak sesuai dengan praktik yang ada. Masih saja
THR dicicil, kemudian bahkan tertunda dan tidak dibayar seperti itu, Pak. Nah, maka sore ini kita akan berbincang dengan Bapak Andy ya panggilannya. Robert juga boleh ya, Robert. Bapak Robert, oke, Bapak Robert, kita akan berbincang terkait kesenjangan THR dan apakah di tahun ini masih ada kesenjangan THR tersebut. Kemarin sudah ini ada konferensi pers tentang pengawasan pemberian THR dan BSU ya dari Ombudsman RI. Yeah. Nah ini tentu ini merupakan narasi komitmen Ombudsman RI sebagai pengawas atau jembatan layanan publik dari pemerintah untuk rakyat seperti itu. Nah menurut Bapak apakah tahun ini pemberian THR ini bisa dipastikan berjalan lancar? Mengingatkan pada tahun 2021 ini ada berita ya Pak ya, Kemnaker itu menerima 1.860 laporan tentang keluhan-keluhan THR ini. Nah, apakah pada tahun ini akan terjadi hal yang sama atau akan lebih baik seperti itu Pak? Oke, mulai Mbak Dia. Nggih. Oke Mbak Dia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Dia dan rekan-rekan muda bercerita ya. Ini bercerita, ini berarti grup bercerita ya. Sebenarnya ini bukan lagi masa menunggu THR ya, karena kalau sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja, H-7 itu kan berarti saatnya hari ini dan hari-hari ke depan sudah mulai menikmati, kira-kira gitu lagi. Bukan menunggu lagi ya, menunggunya itu kemarin gitu kan. Tetapi nah ini ya nanti kita akan lihat apakah memang sudah benar masuk ke fase menikmati atau jangan-jangan masih ada juga dari teman-teman kita, termasuk teman-teman muda bercerita yang justru ini masih menunggu, apalagi kalau menunggunya dalam ketidakpastian, Mbak Dia, repot lagi nih kan. Benar Pak. Nah ini yang kita ini. Jadi PHP begitu kan. Nah Ombudsman sebagai lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik, kita tentu melakukan sejumlah langkah ya. Minggu lalu bertemu dengan Ibu Menteri Tenaga Kerja dan jajarannya menyampaikan isu ini. Kemudian minggu ini, awal minggu minggu kemarin ya kita juga melakukan konferensi pers untuk menyampaikan concern kita, dan minggu ini kami sudah bergerak di lapangan ini Mbak Dia untuk melihat, mengobservasi, bahkan sidak juga di beberapa lokasi. Saya baru besok ya berkesempatan ke lapangannya untuk melihat sejauh mana kemudian tindak lanjut atas Undang-Undang Cipta Kerja PP 36 tahun 2021 terkait pengupahan, kemudian Permen Ketenagakerjaan tahun 2016 itu, dan juga kemarin surat edaran Menaker di tanggal 6 April itu sungguh terlihat konsistensi pelaksanaan lapangan gitu ya. Jadi kita Ombudsman tentu tidak mengawasi perusahaan. Ombudsman mengawasi pemerintah yang mengawasi perusahaan, kira-kira begitu. Jadi yang mengawasi perusahaan itu Kemenaker, atau di daerah itu ada dinas-dinas ketenagakerjaan. Nah, Ombudsman mengawasi sejauh mana pemerintah, dalam hal ini di pusat itu Kemenaker, maupun di daerah, provinsi, kabupaten kota itu dinas ketenagakerjaan melaksanakan tugas mereka untuk menjalankan berbagai regulasi tadi termasuk surat edaran. Nah, kalau bercermin pada tahun lalu dan tahun 2020 juga sebelumnya, Mbak Dia ya, ini memang titik krusial kita itu pada satu regulasi, kemudian kedua baru isu pengawasan, kemudian isu sanksi gitu. Nah tahun ini mudah-mudahan isu regulasinya tidak lagi menjadi sesuatu yang krusial. Kenapa? Karena kalau tahun lalu 2021 maupun 2020 memang regulasinya itu agak memberikan relaksasi ya kepada perusahaan yang tidak mampu membayar secara tepat waktu dan menyicil
itu dibolehkan hingga akhir tahun, hingga 31 Desember tahun 2020 maupun tahun 2021, begitu kan? Itu bisa dimengerti karena waktu itu memang kita lagi masa puncak-puncaknya pandemi di mana kinerja ekonomi begitu terpuruk, begitu merosot, bahkan tingkat pertumbuhan ekonomi kita secara nasional itu kan minus ya. Sebagian mengatakan sudah resesi begitu. Tetapi di tahun ini ya 2022 dan akhir 2021 kan kinerja ekonomi sudah mulai kelihatan membaik gitu, dan pertumbuhan ekonomi juga sudah cukup tinggi meskipun tidak sama dengan kondisi sebelum krisis gitu ya. Jadi kita kemudian melihat bahwa tidak banyak lagi perusahaan yang sesungguhnya masih punya alasan untuk menunda atau menyicil kira-kira gitu. Dan dalam kerangka itulah surat edaran di tahun 2022 ini tidak lagi ada klausul yang terkait dengan THR ditunda atau THR dicicil gitu kan. Berarti satu soal itu sudah bisa kejawab sekarang bahwa regulasinya sudah tegas gitu. Tetapi tantangannya adalah, nah ini yang menjadi catatan Ombudsman ketika bertemu Bu Menteri Tenaga Kerja maupun kemarin di konferensi pers, 3 titik penting, 3 titik krusial yang kita awasi. Satu, itu soal apakah Pemda, kabupaten kota maupun provinsi sudah membentuk posko THR atau tidak. Karena di pusat, di Kemenaker itu sudah dibentuk posko THR termasuk posko virtual gitu kan. Sudah ada itu, dan perintahnya lah terintegrasi dengan posko-posko di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Nah pertanyaannya sekarang adalah, apakah posko ini sudah terbentuk semua? Nah ini kan tantangan. Bagaimana mungkin kita kemudian menangani proses pengaduan atau laporan masyarakat terkait dengan THR yang tidak dibayar, atau ditunda atau dicicil kalau ternyata tidak ada satu unit kerja khusus yang nanti akan menindaklanjuti pengaduan atau laporan itu. Itu adalah posko THR. Nah baru kemudian kedua setelah poskonya itu adalah soal pengawasan. Nah ini juga isu krusial karena garda depan dalam penegakan hukum terkait dengan pembayaran THR tepat waktu dan tidak dicicili ini adalah aparat pengawas ketenagakerjaan kita. Ini banyaknya di pusat dan di provinsi, sementara kabupaten kota itu sangat sedikit ini, Mbak, yang membayar, yang memiliki pengawas ketenagakerjaan. Ini tantangan. Sejauh mana kemudian penegakan aturan ini benar-benar dijalankan oleh pengawas ketenagakerjaan yang itu masih berpusat di Jakarta maupun di ibu kota provinsi, sementara kabupaten kota tidak gitu. Dan terakhir sebenarnya soal sanksi begitu ya. Teman-teman muda ataupun yang sudah bertahun-tahun menjadi pekerja atau buruh, selalu dia sanksi atau ragu dengan ketegasan sanksi ya, punishment atau disinsentif yang diberikan oleh pemerintah ketika kemudian masih ada perusahaan atau pemberi kerja yang tidak membayar THR atau tidak membayar tepat waktu atau tidak membayar secara penuh gitu. Itu memang jadi isu yang juga penting untuk diantisipasi begitu ya. Itu 3 masalah utama ini. Iya, benar ya Pak ya. Di lapangan tentu banyak masalah-masalah ya Pak ya, seperti betul Mbak Dia, betul tertundanya, kemudian kemudian terkait ini Pak, terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, misalnya seharusnya kan hari ini adalah batas akhir ya Pak ya, batas akhir pemberian THR, namun pada faktanya kita masih belum tahu apakah itu sudah berjalan lancar, meskipun Ombudsman RI sudah melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Nah, apakah sejauh ini, hingga hari ini, Ombudsman sudah mendapatkan data terkait regulasi ini Pak, terkait berjalannya regulasi ini, apakah sudah bisa diprediksikan ini berjalan dengan lancar atau mungkin akan sama seperti tahun lalu, seperti itu Pak? Iya Mbak, kalau tahun lalu kan tadi Mbak Dia sudah menyebut juga ya, ada 1.800 pengaduan atau laporan masyarakat, dan termasuk juga permintaan konsultasi begitu ya. Nah kebetulan di posko THR ini fitur konsultasi dan fitur pengaduan itu juga dibuka sebagai fitur yang utama begitu. Sejauh ini update data dan informasi itu sudah kita peroleh, tetapi mungkin
tidak tepat untuk Ombudsman menyampaikannya ya, karena itu yang masuk ke Kemenaker begitu. Tetapi besok karena kami besok akan bertemu dengan pihak Kemenaker saat melakukan sidak di lapangan, tentu sudah bisa kita sampaikan gitu ya. Tetapi kalau melihat perkembangan paling tidak sampai sore hari ini begitu, jumlah permintaan konsultasi dan pengaduan atau laporan yang disampaikan itu menurun ya, berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan ini saya kira apresiasi kita terhadap tentu terhadap pengusaha, perusahaan atau pemberi kerja sendiri yang sudah mulai menyadari bahwa ketika ekonomi membaik, ketika kinerja operasional perusahaan membaik, maka kewajiban mereka untuk membayarkan hak normatif dari buruh atau pekerja dalam bentuk pendapatan non upah yang namanya THR itu bisa dipenuhi. Ini satu apresiasi saya kira. Kemudian kedua adalah apresiasi juga kepada pemerintah, kepada Kemenaker yang memang sudah mengeluarkan surat edaran yang cukup berkontribusi juga bagi konsistensi dalam pelaksanaan lapangan. Tetapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Tetap ada perusahaan-perusahaan yang hingga hari ini begitu ya, mudah-mudahan tidak sampai besok, apalagi sampai di menjelang Lebaran ya Mbak ya, kemudian melampaui itu ya, itu mudah-mudahan tidak akan banyak begitu, dan benar dia akan membayar secepat mungkin gitu. Tetapi memang hingga hari ini masih ada beberapa yang kemudian saya kira pemerintah Kemenaker sudah mulai menyampaikan concern mereka begitu. Di lapangan aparat pengawas atau pengawas ketenagakerjaan itu sudah mulai melakukan pemantauan, pengawasan, dan dalam waktu dekat mungkin juga sudah bisa menyampaikan laporan hasil pemeriksaan mereka, apakah kemudian nota pemeriksaan 1, nota pemeriksaan 2 dan sebagainya, yang ini tentu akan disampaikan kepada pihak yang berwenang atau pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah kepala daerah gitu. Tapi kita coba lihat dulu dalam 1-2 hari ini, mudah-mudahan seminimal mungkin begitu. Untuk mengatakan kosong atau nol juga tidak mungkin, Mbak Diah ya. Nah, ada pun terhadap perusahaan atau pemberi kerja yang masih menunda atau menyicil begitu ya. Kalau perintah dari PP 36 tahun 2021 itu kan nanti jangan lupa untuk dia juga memberikan tambahan pembayaran sebanyak 5% dari nilai THR dari yang bersangkutan. Itu kami menghimbau untuk benar dipatuhi, benar ditaati, karena penundaan pembayaran THR itu berimplikasi bagi pekerja atau buruh yang mestinya bisa berbelanja di akhir pekan ini kemarin, ternyata dia tidak bisa membayar begitu ya. Ini penting untuk memberikan kompensasi atas kehilangan kesempatan untuk mereka bisa membelanjakan itu gitu ya. Karena gini Mbak Dia, kalau kita lihat hitungan waktu ya, efektifnya orang itu untuk membelanjakan di akhir pekan kan cuma kemarin Mbak. Kalau besok itu sudah pada pulang ke kampung halaman ya. Ada yang berangkat Kamis, ada yang berangkat Jumat. Jadi tidak sempat lagi dia untuk berbelanja. Jadi sebenarnya paling ideal kalau hari Jumat kemarin tanggal 22 ya, sebagaimana halnya kami yang di pegawai pemerintah gitu ya, itu sudah mendapatkan THR di tanggal 22 hari Jumat, sehingga Sabtu dan Minggu itu Mbak Dia bisa lihat mal-mal itu sudah keisi dan bergerak hampir dalam kekuatan penuh ya, karena pegawai pemerintah sudah mendapatkan THR, dan sebagian perusahaan juga bahkan sudah. Iya benar, apalagi ini ya Pak ya, pegawai pemerintah sudah dapat THR tapi rakyatnya masih belum. Itu itu jadi ketimpangan juga ya. Iya, benar Pak, benar. Jadi tahun ini sudah bisa dipastikan THR tahun 2022 bisa berjalan dengan lancar seperti itu, meskipun masih tersendat ya Pak ya. Tapi di THR untuk pegawai pemerintah ini lancar ya Pak ya? Sudah semua kayaknya ya, kecuali daerah ya. Sudah daerah semua ya Pak ya? Tapi daerah masih ada yang tadi pagi kebetulan saya masih berkoordinasi dengan Bapak Menteri PAN, Bapak Cahyokumolo ya. Kita zoom-zooman tadi pagi.
terinformasikan bahwa kalau di pusat itu rata-rata berjalan lancar ya, tetapi yang jadi tantangan itu adalah aparatur sipil negara, PNS atau P3K yang di daerah karena uangnya sudah ada, uangnya sudah dialokasikan, tetapi ternyata masih ada tahapan-tahapan administrasi yang lain yang masih belum bisa beres gitu, sehingga masih ada Pemda yang belum membayarkan THR untuk apa namanya pegawai pemerintah atau pegawai ASN gitu ya. Ini juga jadi apa concern gitu. Tetapi yang lebih apa menjadi apa namanya fokus perhatian Ombudsman adalah pada THR para pekerja swasta gitu ya. Mbak Dia, kalau hitung-hitungan ekonominya ya di luar soal bahwa THR itu adalah hak normatif dari pekerja dan kewajiban dari pemberi kerja gitu ya. Tetapi dalam perspektif yang lebih besar, kalau hitungannya itu nilai potensial THR swasta itu kan sekitar 172 triliun ya, 170-an triliun gitu. Kemudian nilai THR untuk apa pegawai pemerintah pusat maupun daerah itu sekitar 34 kalau nggak salah ya. Ini kalau digabung ini sekitar 200-an triliun Pak Dia. Nah, kalau ini benar dibayar penuh, benar dibayar tepat waktu tanpa dicicil apalagi tidak dibayarkan, ini apa menjadi satu sumber kekuatan apa penggerak ekonomi yang signifikan gitu ya. Saya kira ini juga harus disadari oleh pelaku usaha maupun oleh pemerintah bahwa pada akhirnya uang ini akan kembali ke pasar juga. Ke pasar dalam artian itu dibelanjakan begitu, dan itu bisa apa konsumsi masyarakat itu menjadi salah satu tulang punggung dari apa bergeraknya ekonomi yang itu sangat diharapkan hari ini. Kita kalau melihat apa mesin pertumbuhan ekonomi kita, investasikan ini masih belum bisa diharapkan Mbak Dia ya. Ekspor juga masih belum. Iya, Pak. Artinya yang kita jadikan andalan itu cuma dua. Satu, belanja pemerintah, government spending, dan kedua konsumsi masyarakat. Nah, konsumsi masyarakat ini apa ada relaksasi untuk bisa mudik, itu bisa membuat ekonomi itu bergerak cukup optimal dan apa namanya bergerak cukup apa namanya akseleratif gitu ya. Dan dari situ kemudian kita berkeyakinan bahwa ekonomi secara nasional itu bisa tumbuh. Tetapi harapan yang juga tidak kalah penting apa perekonomian daerah gitu, karena apa puluhan juta para pekerja maupun profesional yang ada di ibu kota negara ini di Jakarta, daerah sekitarnya Jabodetabek dan sebagainya itu kan pada mudik, dan itu apa akan tentu saja berkontribusi bagi bergeraknya ekonomi daerah gitu ya. Iya, daerah-daerah yang menjadi tujuan para apa pemudik ini untuk berpulang gitu. Ini juga menjadi satu apa poin penting untuk mendorong para pekerja, para pemberi kerja perusahaan untuk jangan kemudian nahan-nahan THR, karena ini juga akan kembali ke Anda juga, kembali ke kita semua, kembali ke perusahaan juga, kembali ke perekonomian nasional. Jadi ini cara kita untuk mendistribusikan apa sumber daya negara dan sumber daya swasta ke para pekerja swasta maupun pekerja pemerintah begitu, dan itu nanti akan kembali ke pasar. Dan itu tentu akan berkontribusi bagi bergeraknya ekonomi, Pak Dia. Itu. Benar, Pak, setuju. Ya. Oke, berdasarkan data-data di lapangan tadi terkait pemberian THR yang pendistribusiannya beda ya, Pak ya, antara dari perusahaan ke rakyat, kemudian THR dari pemerintah ke pegawai pemerintah, itu kan beda, Pak. Yang pegawai pemerintah tentu berjalan dengan baik, sedangkan pemberian THR di rakyat ini masih masih ada kesenjangan seperti itu. Nah, apa sih Pak yang membuat ini menjadi berbeda seperti itu, Pak? Ya, apakah kalau pemerintah gimana Pak? Gimana? Apa karena apa? Iya, Pak. Iya, apa yang kemudian membedakan pengawasan seperti itu, pengawasan pemberian THR ini sehingga terjadi kesenjangan begitu, Pak? Ya, pertama kalau pemerintah itu membayar cukup optimal, tepat waktu dan tidak dicicil gitu ya. Meskipun masih ada juga beberapa daerah yang belum membayarkan itu sesungguhnya pemerintah memberikan contoh kepada para pelaku usaha, kepada pemberi kerja, kepada perusahaan begitu, bahwa ini loh pemerintah sudah menjadi contoh untuk kita menunaikan
kewajiban kita untuk membayar hak normatif dari para pekerja kita. Apakah pekerja sektor publik maupun nanti diharapkan juga pekerja sektor privat gitu. Ini contoh ya yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kalaupun hari ini ternyata perusahaan itu masih belum membayar, memang perlu kita lihat Mbak Dia ya. Apakah memang itu karena perusahaan itu benar-benar tidak lagi atau tidak belum mampu menggerakkan ekonominya, belum mampu kembali ke jalur pemulihan begitu ya. Kalau ini tentu didorong agar mereka melakukan dialog bipartit ya, dialog dengan para pekerja untuk memberikan pengertian, tetapi tentu dengan batasan-batasan yang jelas kapan akan dibayarkan dan sebagainya itu. Tetapi terhadap perusahaan yang bukan tidak mampu tapi tidak mau. Nah, yang tidak mau ini yang kemudian oleh pemerintah itu harus sungguh diawasi begitu ya, diawasi, dilakukan berbagai pemeriksaan dan sebagainya. Dan bila kemudian ternyata hingga hari Lebaran, bahkan setelah Lebaran sampai dengan tutupnya posko THR tanggal 8 Mei itu masih juga ada perusahaan yang memang tidak membayarkan atau membayar tanpa kejelasan waktu, ini saya kira pemerintah harus tegas memberikan sanksi ya, sanksi fiskal dengan penambahan 5% untuk mereka yang menunda tadi ya, dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini Mbak Dia itu ada 5 jenis sanksi yang ditetapkan oleh PP. Itu dari jenis sanksi teguran tertulis, kemudian pembatasan kegiatan berusaha, hingga yang paling berat adalah pembekuan usaha itu sendiri. Nah, ini harus disadari oleh para pengusaha juga bahwa sanksi ini bukan tidak mungkin akan juga berlaku tegas kalau ternyata para pengusaha juga tidak punya kemauan untuk membayarkan itu gitu. Sementara tidak punya kemampuan, itu tentu harus dilihat secara selektif begitu ya, dan didorong untuk kemudian pemerintah mengawasi dialog sosial atau dialog bipartit yang dilakukan antara pekerja dan pemberi kerja. Jadi fungsi sebenarnya dari ombudsman ini dalam mengawasi pemberian THR ini apa Pak? Apa ombudsman juga memiliki menyiapkan sebuah rancangan khusus atau rancangan solusi atas persoalan tersebut? Mengingat kalau tahun fungsi lalu, sebenarnya kalau tahun lalu Mbak Dia, tahun lalu dan tahun lalu lagi kami membuka posko THR sendiri. Dari posko THR ini kemudian kami mendapatkan berbagai pengaduan, atau kalau di ombudsman disebut laporan masyarakat gitu ya. Dan kemudian kita berkoordinasi dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan, dengan dinas-dinas ketenagakerjaan, bahkan dengan perusahaan gitu ya, perusahaan-perusahaan tertentu untuk kemudian didorong agar membayar THR-nya, dan waktu itu berjalan dengan baik gitu ya. Nah, tahun ini kami tidak lagi membuka posko THR, pertama karena kami memandang posko THR Kemenaker dan posko-posko di kabupaten, kota maupun provinsi itu bisa diandalkan, Pak, bisa diandalkan. Adapun tugas ombudsman sekarang cuma 2. Satu adalah tentu dalam kerangka fungsi, tanpa posko pun fungsi ini tetap kita jalankan sebagai bagian dari tugas dan fungsi rutin ombudsman, yaitu tetap menerima pengaduan, tetap menerima laporan masyarakat ya, termasuk dari buruh atau dari pekerja begitu. Silakan Bapak Ibu, teman-teman muda bercerita untuk langsung melapor ke posko THR-nya Kemenaker, tapi juga silakan untuk menggunakan ombudsman sebagai kepanjangan tangan Anda untuk menangani penyelesaian terkait dengan THR yang tidak dibayarkan secara penuh atau dicicil begitu ya, atau ditunda dan sebagainya. Tetapi kemudian kedua adalah selain kami menerima langsung pengaduan dari masyarakat gitu, kami juga sesuai dengan perintah undang-undang, kami menjadi pengawas atas Kemenaker, atas Dinas Ketenagakerjaan, dan pengawas atas posko-posko yang dibentuk. Jadi ombudsman justru mengawasi sejauh mana Kemenaker, sejauh mana Dinas Tenaga dan sejauh mana posko THR itu menjalankan pengawasan mereka terhadap perusahaan, kira-kira gitu. Jadi pengawasan di atas pengawasan begitu ya. Nah, ini yang menjadi tugas saya. Kebetulan di ombudsman saya menjadi pengampu yang memimpin bidang ketenagakerjaan, termasuk dalamnya adalah jaminan sosial ketenagakerjaan begitu. Kami akan fokus pada 2 hal: menerima pengaduan langsung dari masyarakat dalam hal ini buruh atau pekerja, dan kedua adalah melakukan pengawasan terhadap
pihak pemerintah, dalam hal ini Kemenaker dan Dinas Ketenagakerjaan maupun Posko THR untuk memastikan mereka menjalankan apa yang menjadi perintah dari regulasi-regulasi yang ada, termasuk dalam melakukan pengawasan atas perusahaan-perusahaan yang masih belum juga membayarkan THR mereka terhadap para pekerja atau terhadap buruh yang ada gitu. Itu Mbak Dia yang kita lakukan. Iya Bapak. Ini kerja ekstra dari Ombudsman RI ya. Nah, bagaimana kemudian Ombudsman ini merespon tentang kinerja pemerintah yang dalam hal ini dalam pengawasan pemberian THR? Apakah ada regulasi tertentu untuk pemerintah yang yang tidak konsisten untuk mengawasi pemberian THR ini, seperti itu Pak? Kalau dari sisi regulasi ya, untuk tahun 2022 ini rasanya ya Mbak Dia ya, tadi saya sebut di awal, ada Undang-Undang Cipta Kerja, ada PP 36 2021, Menteri Ketenagakerjaan itu tahun nomor 6 2016, kemudian di tahun ini bulan April tanggal 6 kemarin, kita juga sudah tahu ada surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Rasa-rasanya dari sisi kesiapan dan kelengkapan regulasi itu relatif memadai. Ya, kami memandang seperti itu, gitu ya. Nah, sekarang batu ujinya adalah sejauh mana regulasi ini bisa berjalan optimal di lapangan, benar. Bisa berjalan konsisten. Disinilah arti penting tadi itu, membuka posko THR di semua level pemerintahan. Kedua, melakukan pengawasan yang efektif, dan ketiga, menegakkan sanksi secara ketat, tapi tentu terukur begitu ya, sesuai dengan situasi yang ada bagi mereka yang melanggar. Nah, atas semua proses inilah tugas Ombudsman itu mengawasi sejauh mana pengawasan dilakukan, mengawasi sejauh mana sanksi ditegakkan, mengawasi sejauh mana kemudian posko-posko THR itu bekerja optimal, mengawasi sejauh mana kemudian bupati, wali kota, gubernur sebagai pejabat yang berwenang menindaklanjuti hasil pemeriksaan atau nota pemeriksaan dari pengawas ketenagakerjaan terkait dengan temuan di lapangan, di mana mungkin ya masih ada perusahaan atau pekerja yang tidak membayarkan THR secara penuh atau secara tepat waktu gitu. Itu Mbak. Oke. Jadi sejauh ini sudah ada berapa pengaduan Pak? Pengaduan ke Ombudsman itu sudah mulai masuk, tetapi kita akan sampaikan dulu ke pihak Kemenaker gitu ya, agar penanganan di dalam dulu gitu ya. Sementara dari Kemenaker sendiri mungkin nanti bisa tanya ke mereka karena sumber datanya itu adalah Kemenaker dan terus bergerak Mbak Dia. Saya perkirakan ya dalam 2 hari ke depan ya, mungkin data ini akan sangat dinamis begitu karena masih ada Selasa dan Rabu yang merupakan hari kerja ya, hari kerja gitu. Saya dengar ada perusahaan yang sengaja membayar THR-nya itu di hari terakhir kerja Mbak, yaitu Rabu dan Kamis begitu, agar buruhnya itu kemudian juga tidak kabur begitu ya, tidak pulang kampung misalnya gitu ya. Jadi juga hal yang salah secara aturan, tetapi ya itu juga menjadi pilihan di dalam lapangan gitu. Ya, itu ini juga Pak dapat sanksi? Itu kan sudah melanggar seperti itu Pak? Ya, kalau itu kan sudah jelas ya dari sisi kerangka waktu. Itu jelas, kemudian kalau kita bicara hukum secara normatif ya itu pelanggaran gitu. Tetapi mungkin juga pemerintah bisa melihat secara selektif ya sejauh mana juga hal-hal seperti ini juga berpengaruh kepada pilihan langkah dari perusahaan. Karena gini juga Mbak Dia ya, kita juga nggak menutup mata bahwa para pekerja buruh juga ini perlu juga dikritik juga lah. Tidak selamanya mereka benar. Terkadang juga ada fakta di mana setelah dia mendapatkan THR begitu, ternyata masih ada sisa hari kerja, dia nggak jalanin, dia langsung pulang kampung gitu kan, dan bahkan ada niat untuk tidak lagi balik misalnya. Nah yang begini nih, ini juga dua belah pihak itu harus sama-sama saling mempercayai satu sama lain. Tentu kalau komitmennya jelas begitu, bayar tepat waktu, ya itu memang suatu keharusan. Tetapi pekerja atau buruh juga tidak menggunakan kesempatan yang ada untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru merugikan perusahaannya. Itu juga Jadi saya pada tingkat tertentu melihat bahwa kalau ada perusahaan yang
mungkin memilih untuk membayarkan THR-nya itu di Rabu atau Kamis begitu, dengan pertimbangan soal tadi ya pada tingkat tertentu ini bisa dipahami, meskipun saya tahu dari sisi regulasi ini suatu pelanggaran gitu. Oke, jadi merespon yang Bapak sampaikan tadi bahwa buruh kita, beberapa dari buruh kita ketika setelah mendapatkan THR, mereka meninggalkan kewajiban mereka, artinya tidak masuk kantor seperti itu, Pak. Nah, apakah itu tindakan seperti itu sangat mempengaruhi proses pemberian THR seperti itu, Pak? Apakah itu sangat berpengaruh secara signifikan seperti itu sehingga pemberian THR ini tersendat-sendat seperti itu, Pak? Ya, banyak faktor tentu ya. Ini hanya salah satu faktor, dan itu pun menurut saya juga tidak banyak pekerja atau buruh melakukan itu ya. Dalam artian mereka sudah dibayarkan THR, ternyata kemudian dalam sisa hari kerjanya 2-3 hari yang tersisa, dia kemudian misalnya tidak mangkir ya, tidak lagi itu bekerja. Itu ada ya, ada, harus diakui ada gitu ya. Tetapi tidak merupakan praktik mayoritas gitu ya, dan itu bukan merupakan faktor dominan buat perusahaan untuk menunda THR. Tapi tadi saya sampaikan karena Ombudsman ini kan bekerja di lapangan gitu ya. Saya harus sampaikan secara objektif fakta yang ditemukan bahwa ada juga praktik di mana buruh juga melakukan itu, pekerja melakukan itu, dan perusahaan kemudian mengeluh itu. Tetapi saya kira ini bukan sesuatu yang signifikan gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang kita harapkan ke depan adalah ada saling kepercayaan gitu ya, mutual trust di antara buruh dan perusahaan, bahwa pembayaran THR ini bukan berarti Anda setelah itu boleh untuk mangkir atau tidak bekerja, bukan itu gitu ya. Karena mungkin 2 tahun ini kan Mbak Dia, kita juga harus realistis, 2 tahun nyaris kita tidak mudik gitu kan. Nah, tahun ini dibuka peluang mudik, buruh atau pekerja, dan kita semua, saya kira termasuk saya juga ya, berkeinginan agar cepat-cepat pulang kampung lah, kira-kira gitu kan. Kalau saya tidak konsisten pada komitmen dan kewajiban saya untuk bekerja hingga sampai Kamis, kalau kami di pekerja pemerintah kan memang liburnya kan itu Jumat ya. Saya kira juga demikian pekerja dan buruh juga. Kalau saya nggak konsisten pada komitmen dan kewajiban saya, ya saya mungkin hari ini tidak lagi wawancara dan Mbak Dia gitu, saya udah di kampung gitu kan. Tetapi konsistensi ini harus diharapkan ya dipunyai oleh semua kita. Mari kita pulang kampung, mudik itu pada tanggal yang memang saatnya untuk kita mudik, yaitu hari Jumat ke atas. Kecuali kalau Anda mendapatkan jatah cuti atau izin ya, liburan mendahului jadwal mudik, ya itu tentu berurusan dengan masing-masing pihak di dalam perusahaan atau di birokrasi begitu. Tapi secara umum kan itu kita baru selesai kerjanya kan Kamis ya Mbak Dia ya, Jumat baru kemudian bisa mudik, dan harapannya juga pemberi kerja itu bisa mengalokasikan waktu mereka untuk ya tetap bekerja seperti biasa sampai Kamis gitu, dan dengan itu kita lega gitu kan untuk bisa berlibur atau mudik mulai Jumat hingga tanggal 8 mungkin ya, 8 sesuai ketentuan itu kan 8 Mei ya itu. Di sini pentingnya kepercayaan dan saling percaya antar buruh dan pengusaha gitu ya. Oke, ya. Bersamaan dengan konferensi pers pengawasan pemberian THR kemarin, itu juga ada pengawasan pemberian BSU ya Pak, bantuan subsidi upah. Ya, itu yang lainnya. Iya. Nah, ini bedanya apa Pak dengan THR Pak? Oh iya, kalau bantuan subsidi upah itu kan bagian dari bansos ya, perlindungan sosial negara ya. Kalau THR itu hak normatif dari pekerja sebagai suatu pendapatan non upah, itu THR ya. Sementara bantuan sosial, bantuan subsidi upah ini adalah suatu jenis bantuan sosial dari pemerintah terhadap para penerima upah, tetapi ternyata upahnya itu tidak mencukupi untuk mereka bisa berkonsumsi dengan optimal, dengan baik, atau memiliki daya beli yang cukup begitu ya, sehingga atas ketimpangan
antara daya beli dengan kebutuhan, maka pemerintah menutup gap itu dengan berbagai rupa bantuan sosial, termasuk di dalamnya adalah bantuan subsidi upah, gitu kan. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya, kalau tahun-tahun sebelumnya BSU itu diberikan kepada mereka yang gajinya itu 5 juta ke bawah, gitu kan, atau sesuai dengan UMP atau UMR yang ada. Tahun ini itu kemudian diturunkan grade-nya jadi yang 3,5 juta ke bawah saja yang bisa mendapatkan bantuan subsidi upah. Itu pun hanya untuk para pekerja formal, dan pekerja formal ini adalah mereka yang juga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, disinilah concern Ombudsman kemarin, gitu ya, karena kalau konsepnya itu adalah memberikan subsidi kepada mereka yang daya belinya itu masih belum memadai, begitu. Mestinya ini kan yang mengalami ini bukan hanya mereka yang menjadi pekerja formal, apalagi yang hanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Saya kira banyak buruh, banyak pekerja yang tidak menjadi peserta BPJS begitu karena masih ada kesulitan untuk mengakses itu justru masih membutuhkan hadirnya negara dalam bentuk bantuan subsidi upah gitu. Jadi sisi inklusifnya BSU ini menjadi isu krusial. Bagaimana kemudian perluasan manfaat itu bisa dilakukan menjangkau mereka yang pekerja formal tapi belum terdaftar oleh perusahaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, atau bahkan terhadap pekerja informal, Mbak, tukang ojek ya dan sebagainya. Itu tentu mereka-mereka yang bisa dipastikan tergolong sebagai orang yang membutuhkan subsidi dari pemerintah, subsidi upah, tetapi mereka justru tidak tercakup dalam penerima manfaat dari BSU. Nah, ini yang kemudian kita sampaikan agar lebih memperluas cakupan manfaat sekaligus juga lebih inklusif gitu ya sasaran dari penerima BSU ini. Itu, Mbak. Oke. Nah. Jadi terkait dengan BSU ini, upaya Ombudsman RI seperti apa, Pak? Supaya BSU ini berjalan dengan inklusif, begitu, Pak? Halo? Ya, tentu kita berharap ya pemerintah, karena itu juga salah satu tujuan kami kemarin ketemu dengan Bu Menteri Tenaga Kerja ya. Kita berharap ini makin inklusif ke depan, karena itu perubahan kebijakan. Saya tahu pemerintah itu menyasar kepada para peserta BPJS Ketenagakerjaan itu untuk memastikan datanya valid, akurat, dan mungkin lebih praktis begitu ya. Tetapi tentu dalam soal keadilan ya, lebih dari sekedar soal kepraktisan, akurasi dan sebagainya, yang harus tetap kita upayakan adalah bagaimana menghadirkan keadilan bagi mereka yang berhak tetapi justru tereksklusikan dalam artian terlempar atau dikeluarkan atau tidak lagi menjadi bagian dari penerima manfaat itu ya. Itu yang kita harapkan. Jadi ada sisi perubahan kebijakan di pemerintah untuk makin memperluas itu. Sisi lain tentu adalah tentu perbaikan di sisi tata kelola ya. Tata kelola itu dari sisi pendataan iya, tapi juga distribusi begitu ya. Karena distribusinya kan sudah mulai dilakukan begitu. Sejauh mana kemudian ini benar-benar memang mempermudah ya para penerima manfaat. Misalnya gini, Mbak. BSU itu kan mengandalkan BPJS Ketenagakerjaan itu sebagai penyedia data sekaligus penyalur bantuan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah memang BPJS Ketenagakerjaan itu sudah punya koordinasi yang sangat baik, yang sangat kuat dengan pihak perbankan, ya, karena nanti kan juga pihak perbankan akan terlibat sangat signifikan gitu. Bahkan dengan sesama kantor wilayah atau kantor perwakilan dan kantor cabang BPJS itu sendiri. Nah, ini kan juga jadi isu gitu ya. Kemudian kedua adalah bagaimana dengan penerima manfaat yang memang karena dipersyaratkan mereka harus punya rekening dari bank pemerintah atau himbara itu ya, himpunan bank pemerintah, tapi dia tidak punya, akhirnya kemudian dia harus membuka yang namanya skemanya ini adalah buka rekening kolektif ya, Burekol itu. Burekol ini
ini skema Rekening kolektif. beberapa orang kemudian berkumpul dalam satu rekening gitu. Nah ini seringkali kan membuka ini juga nggak gampang, aktivasi juga nggak lancar dan sebagainya. Nah ini yang isu-isu seperti ini tetap harus ditangani juga oleh Iya. pihak pemerintah gitu ya. Oke, ada pertanyaan Pak. Sejauh mana Pak Edi melihat program pemberian THR dan BSU ketenagakerjaan dapat menjamin kesejahteraan para pelaku kerja? Nah, ini, Ya halo Bapak? tentu ya berkontribusi meskipun Iya, juga kalau batu ujinya itulah soal kebutuhan kita, apalagi untuk bisa lebih sejahtera ya itu relatif ya. Tetapi iya benar. dengan nilai yang ada itu ya mudah-mudahan itu bisa dikelola dengan baik karena pada akhirnya kan juga uang itu tidak akan pernah cukup kan gitu kan, uang tidak akan pernah cukup. Nah yang membuat itu jadi Iya, cukup adalah setuju. tentu bagaimana tata kelola ya para pekerja, para Iya, guru kita semua ya. Karena saya ini juga pekerja kan, pekerja pegawai pemerintah begitu ya. Sejauh mana kemudian uang ini bisa dimanfaatkan secara optimal, secara produktif tentu ya. Nah, yang menjadi kekhawatiran lah ketika kemudian ternyata ini dihabiskan selama masa Lebaran ini begitu ya. Ya, memang ekonomi akan berputar karena konsumsi meningkat gitu. Tetapi untuk buruh iya, sendiri tetap harus berpikir betul. bahwa ke depan ini akan tetap menghadapi masa-masa yang tidak pasti, ya masa-masa yang boleh jadi sulit. Jadi tetap harus dicadangkan sekian rupiahnya untuk mengantisipasi masa-masa yang sulit mungkin yang akan terjadi di masa-masa mendatang itu. Oh, begitu pesan Bapak Robert ya, kawan-kawan yang sudah dan akan mendapatkan THR nanti sisihkan untuk tabungan ke depan. Jangan langsung dihabiskan, begitu ya Pak ya? Iya, karena apalagi untuk anak-anak muda ya, bercerita ya, ini seringkali kita begitu kemudian dapat uang yang lebih dari biasanya, maka demand itu kemudian muncul juga. Seringkali ya begitu kan, ada duit, muncul permintaan-permintaan yang tadinya nggak kepikiran gitu kan. Nah ini memang kalau bicara uang itu selalu saya katakan uang tidak pernah cukup, uang selalu relatif. Yang membuat itu cukup adalah bagaimana cara kita mengelola, bagaimana cara kita membelanjakan uang itu. Itu tentu harapannya gitu ya. Nah, isu-isu kesejahteraan itu kan isu-isu yang besar sekali begitu ya, besar sekali yang tidak bisa hanya dilihat atau diukur dari soal THR gitu. Iya, oke. Oh ya Pak, ini terkait dengan data pemberian THR ya Pak. Jadi Ombudsman ini akan turun langsung, akan memastikan bahwa besok ya Pak ya, besok ya, atau bukannya besok, dan kemarin 2 hari ke depan. Ya, karena Ombudsman itu kan punya 34 kantor perwakilan di 34 provinsi. Teman-teman yang di provinsi kan sudah mulai bergerak dari kemarin-kemarin ya, jadi sudah mulai memantau, berkoordinasi dan sebagainya. Saya kan pimpinan ya, jadi berkesempatannya baru besok waktunya, jadi saya besok itu. Yang lain-lain sudah Mbak, sudah jalan semua, jadi tinggal nanti mungkin ada waktunya kita akan konsolidasi data untuk kita akan sampaikan kepada pihak-pihak terkait, pihak berwenang, termasuk juga nanti akan disampaikan ke publik ya, termasuk ke teman-teman di Bercerita ya. Saya kira itu dulu Mbak ya, saya ini pamit kalau ini sudah. Oke Bapak, satu pertanyaan lagi Pak, setelah itu kita selesai gitu Pak. Boleh ya Pak? Boleh. Jadi terkait pengawasan pemberian THR tadi ada pengaduan. Nah itu pengaduannya dari mana Pak? Dari provinsi mana yang banyak memberikan pengaduan terkait pemberian THR ini Pak? Ya paling banyak pasti tentu sudah bisa diperkirakan ya, itu paling banyak adalah dari provinsi-provinsi sekitar Jabodetabek ya, Jawa Barat, Banten, itu kan pusat-pusat industri ya, pusat-pusat perusahaan, tapi juga ada di Jawa Tengah, ada Jawa Timur ya, bahkan di Sulawesi Selatan, kemudian di Sumatera Utara, yang begitu biasanya gini Mbak Dia, makin banyak perusahaan yang berlokasi di suatu provinsi,
itu pemerintahnya Iya, makin pening itu, makin pening dalam artian ya karena memang pengaduannya kan juga makin banyak ke mereka begitu ya. makin banyak. Tapi Setuju, tentu Pak. Benar. tentu ini setimpal dengan kan pemerintah juga mendapatkan kehadiran perusahaan itu Hmm. berkah ya lebih dari semua yang lain menjadi berkah bagi apa daerah yang ada karena itu meningkatkan kinerja ekonomi, menyerap lapangan pekerjaan, memberikan pendapatan yang signifikan bagi Pemda ya untuk pajak atau retribusinya atau PAD secara umum. Jadi ya kalau Anda sudah mendapatkan berbagai manfaat itu, kalau kemudian sesekali setahun mendapatkan rasa pening dari laporan atau pengaduan dari masyarakat itu harus diterima secara wajar dan diselesaikan gitu ya. Ya, Jadi kita berharap siap. pemerintah juga harus seimbang dalam melihatnya gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Sip, sip. Teman-teman yang belum dapat THR bisa melakukan pengaduan ke Bapak Robert ya. Boleh, Bukan begitu, silakan. Pak? Ya, kalau boleh saya Oke. himbau ya untuk kalau memang dalam 1-2 hari ini ada yang melihat atau bahkan mengalami sendiri ya terkait dengan kendala THR ini, pertama-tama silakan masuk ke portal Kemenaker yang namanya portal Iya. thr.kemenaker.go.id. Itu cara paling praktis untuk menyampaikan pengaduan dan itu langsung ditangani begitu ya. Saya berjanji akan mengawasi pihak pemerintah untuk menindaklanjuti pengaduan atau laporan yang ada gitu. Itu ada 2 fitur utama di sana, fitur terkait dengan permintaan konsultasi ya. Ini biasanya terkait Iya. dengan penegakan aturan atau pelaksanaan aturan. Dan kemudian kedua Oke. adalah fitur pengaduan atau fitur laporan masyarakat gitu. Nah, Oke. itu langkah pertama. Langkah kedua adalah bila ternyata pengaduan ke Kemenaker lewat portal baik virtual maupun portal yang aktual yang dibuka secara fisik ini ternyata tidak merespon pengaduan atau laporan teman-teman semua, maka ombudsman itu selalu membuka pintu ya bagi serikat, bagi buruh, bagi pekerja untuk menyampaikan kepada kita gitu. Termasuk bagi teman-teman muda yang menjadi PNS atau ASN di daerah yang belum mendapatkan THR, silakan bisa secara fisik datang ke kantor-kantor kami di setiap provinsi, bisa juga lewat portal ombudsman, lewat BA ombudsman, macam-macam platform digital, multi channel semua kita siapkan gitu. Itu. Iya, oke. Seperti itu. Jadi, kawan-kawan jangan khawatir kalau THR-nya belum turun ya. Ya, tentu harus ada keaktifan masyarakat juga ya, Mbak Dia ya, karena ombudsman ini kan terbatas Oke, ya. Pak. Tanpa ada keaktifan masyarakat, termasuk teman-teman muda menyampaikan pengaduan atau laporan, ya kita juga nggak akan pernah tahu, Mbak. Karena kan yang Iya. mengetahui itu adalah mereka yang merasakan atau mengalami itu, kan gitu kan. Nah, itu Iya, kita benar-benar. butuh masyarakat yang aktif, kami yang bekerja efektif, kira-kira begitu. Iya, oke, siap. Oke, Bapak. Terima kasih banyak, Pak, Siap, atas Mbak Dia. Ya. iya, sharing-sharingnya sore ini. Nah, sebelum kita selesaikan bincang-bincang ini, saya persilakan kepada Bapak Robert untuk menyampaikan closing statement kepada kawan-kawan bercerita yang lagi tentu, menonton secara live. Closing statement saya ditujukan kepada paling tidak 3 pihak ya. Satu kepada teman-teman muda, kawan bercerita atau juga masyarakat secara umum ya. Untuk Anda menjadi mata dan telinga ombudsman. Ya, Andalah yang menjadi sumber dari material laporan atau pengaduan. Tanpa Anda aktif, ya kita juga nggak akan pernah tahu apa yang terjadi atau yang dialami di lapangan. Jadi keaktifan itu ya baik yang Anda rasakan sendiri maupun Anda lihat, silakan untuk disampaikan, untuk diadukan gitu ya. Kami akan melihat dan akan menindaklanjuti sekiranya memang itu masuk dalam skema pertimbangan kami untuk ditindaklanjuti. Itu satu. Kemudian kedua adalah kepada pemerintah dan kepada perusahaan begitu sebagai pemberi kerja baik di sektor swasta maupun sektor publik gitu untuk inilah kesempatan kita untuk menunaikan kewajiban kita membayar hak normatif para pekerja kita. Pekerja itu bisa swasta, bisa juga pekerja pemerintah begitu yang itu
sangat signifikan juga kontribusinya bagi bergeraknya ekonomi. Tadi saya sampaikan kalau 200 triliun ini bisa dipenuhi secara tepat waktu, ini suatu sumber kekuatan baru dalam bergeraknya roda perekonomian ke depan. Ketiga tentu adalah kepada perusahaan gitu ya. Perusahaan ini memang ada yang benar-benar tidak mampu, tentu akan secara sangat selektif pemerintah akan lihat untuk didorong suatu dialog bipartit dengan para pemberi kerja, para pekerja atau buruh untuk diberikan pengertian. Tetapi kepada perusahaan yang sudah mampu, jangan menahan diri begitu. Ya, Anda harus membayar itu karena bila tidak maka semua kita tahu pengawasan akan ditegakkan dan sanksi akan dijalankan. Kita tidak mau situasi-situasi seperti ini terjadi di hari-hari yang krusial seperti sekarang begitu. Karena itu kesadaran semua pihak saling percaya, saling membantu, saling mendukung itu menjadi kata-kata kunci yang penting dimiliki oleh kita semua, dan dengan itu kemudian membuat kita semua jadi bahagia. Everybody's happy gitu kan. Buruhnya bahagia, kembali akan bekerja produktif, perusahaan juga akan bahagia karena buruh yang bahagia menjadi sumber energi buat mereka untuk bisa nanti berkontribusi lebih lagi bagi perusahaan, dan pemerintah tentu juga bahagia. Setuju, karena Pak. Ekonomi akan menjadi lebih bergerak cepat gitu dengan konsumsi yang meningkat dan daya beli yang meningkat gitu.